Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa boleh. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan hari ini kita melaksanakan pembelajaran. Tadi sudah saya absen, ya, siapa-siapa yang hadir dan tidak hadir. Ya. Yang tidak hadir karena sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Kemudian kita lanjutkan dengan materi kita yang kemarin. Materi kita yang kemarin kita membahas tentang jurnal umum akuntansi perusahaan jasa. Kemarin kita sudah melewati proses yang panjang, yaitu mengenai jurnal umum yang dilanjutkan dengan pembuatan posting, neraca saldo sementara, jurnal penyesuaian, dan worksheet. Pada hari ini kita akan melaksanakan presentasi sesuai dengan fase pembelajaran kita. Hari ini kita melaksanakan penerapan proyek atas pembelajaran kita selama 1 semester ini. Ya. Oleh karena itu, pada kelompok-kelompok yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan presentasi yang akan dipublikasikan dan akan disampaikan ke teman-temannya. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah dilaksanakan presentasi. Oleh karena itu, kami persilahkan kelompok 3 untuk melaksanakan presentasi. Pada ketua kelompok yang sudah ditunjuk, kami persilahkan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 3. Hari ini kami akan menjelaskan hasil kerja proyek dari kelompok kami tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada soal transaksi nomor 1. Diterima pinjaman dari Bank B untuk menambah modal usaha sebesar 500 juta rupiah. Yang kedua, diterima pendapatan jasa sebesar 15 juta rupiah, diterima tunai sebesar 13 juta rupiah, dan sisanya menyusul. Yang ketiga, dibeli perlengkapan usaha jasa sebesar 1.200.000 rupiah. Yang keempat, diterima tunai pendapatan jasa sebesar 27 juta rupiah. Yang kelima, dibeli tanah seluas 20 kali 40 meter persegi seharga 14 juta rupiah untuk memperluas usaha. Yang keenam, dibayar tagihan asuransi bulan ini sebesar 3 juta rupiah. Yang ketujuh, diterima tunai hasil usaha jasa sebesar 40 juta rupiah. Nomor 8, dibeli kendaraan untuk menambah usaha layanan jasa transportasi sebesar 240 juta rupiah. Yang ke-9, dibayar gaji karyawan untuk bulan ini sebesar 3.500.000 rupiah. Yang ke-10, dibayar tagihan listrik, air, dan telepon sebesar 2.500 rupiah. Lanjut untuk ke soal data penyesuaian. Yang pertama, diketahui perlengkapan yang tersisa adalah 200.000 rupiah. Yang kedua, diketahui jumlah gaji yang belum diterima oleh karyawan sampai bulan ini sebesar 800.000 rupiah. Yang ketiga, diketahui jumlah asuransi yang harus dibayarkan bulan ini sebesar 500.000 rupiah. Yang keempat, diketahui realisasi pinjaman bank yang jatuh tempo bulan ini sebesar 4 juta rupiah. Lalu kita lanjut ke jurnal umumnya. Untuk soal yang pertama, kas berpasang modal dengan masing-masing saldo sebesar 500 juta rupiah. Nomor 2, kas di debit 13 juta dan piutang di debit sebesar 2 juta rupiah. Pendapatan 15 juta rupiah di kredit. Bisa dilihat di depan adalah hasilnya. Kita lanjut ke posting. Di posting pada soal tadi diketahui sebesar 500 juta rupiah. Di kas debit 500 juta rupiah, sementara di modal kredit juga 500 juta rupiah. Kita lanjut ke neraca saldo sementara. Ini adalah ringkasan dari yang saya posting tadi. Ini saldonya. Untuk kas di debit 315.800.000 rupiah dan modal di kredit 500 juta rupiah. Lalu ada jurnal penyesuaian di sebelah sini. Untuk yang nomor 1, beban perlengkapan berpasang dengan perlengkapan
di debit sebesar 1 juta rupiah dan di kredit di perlengkapan sebesar 1 juta rupiah. Nomor 2 ada beban gaji berpasang dengan hutang gaji, di debit 800.000 dan di kredit juga 800.000. Nomor 3 ada beban asuransi, di debit sebesar 500.000, asuransi dibayar di muka sebesar 500.000 juga. Yang keempat ada beban angsuran berpasang dengan akumulasi angsuran, di debit sebesar 4 juta dan di kredit sebesar 4 juta juga. Lalu ada modal dan hutang bank sebesar 496 juta di debit dan hutang bank sebesar 496 juta di kredit. Jadi berdasarkan modal 500 dikurang 4 juta sama dengan 496 juta. Lalu kita lanjut ke worksheet. Di sini ada worksheet ringkasan dari semua transaksi kami. Diketahui semua transaksi tersebut memiliki laba sebesar 66.700.000 rupiah. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Satu penanya atau siswa yang mau konfirmasi kami persilahkan. Presentasinya sudah sangat baik ya. Jadi di dalam presentasi ini kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa hasil atas transaksi ini atau laporan ya sebuah siklus akuntansi jasa ini menghasilkan laba berapa? 66 juta 7. Jadi kunci daripada akuntansi adalah mengetahui apakah usaha ini laba atau usaha ini rugi. Tapi dari transaksi ini kita mengetahui melalui proses yang sudah dilewati, baik jurnal umum maupun posting ya, dilanjutkan dengan jurnal penyesuaian hingga penyusunan neraca saldo sementara dan worksheet, disimpulkan bahwa memiliki laba sebesar berapa tadi? 66 juta 700. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih pada kelompok 3 ya. Nanti sumbang sarannya kami minta supaya ditulis dalam buku dan lembar kertas sebagai bahan evaluasi dan refleksi ya. Nilai-nilai apa? Sekarang ditulis nilai-nilai apa yang bisa kamu petik dari presentasi keuangan ini ya. Silakan ditulis dalam buku. Kita melakukan evaluasi. Yang pertama yang harus kalian tulis adalah nilai-nilai positif apa yang bisa kamu petik dalam pembelajaran akuntansi ini, khususnya mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Nilai-nilai apa? Silakan ditulis. Ya. Oke, sekarang silakan Laura menyampaikan hasil refleksinya. Nilai-nilai apa yang bisa kamu petik dari presentasi temanmu? Silakan. Nilai laba dan rugi, bahwa pendapatan harus lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Baik, terima kasih. Jadi refleksi dari Aura mengatakan bahwa sebuah transaksi yang baik apabila memiliki pendapatan ya yang lebih tinggi daripada jumlah pengeluaran. Ya. Oke, satu kali lagi saya minta anak satu. Cindy Lau, apa nilai yang bisa kamu sampaikan, Cindy Lau? Nilai yang dapat saya terima dari presentasi hari ini adalah bagaimana kita mengetahui hasil dari sebuah perusahaan dengan jurnal dan akuntansi. Oke, terima kasih Cindy Lau. Kemudian saya minta satu lagi hasil presentasi supaya bagaimana dari mempelajari akuntansi ini kita bisa memetik nilai apa? Silakan. Kita dapat memetik tentang nilai-nilai produktivitas, tentang kecepatan dalam mengerjakan sebuah transaksi akuntansi, dan juga dapat mengetahui bagaimana caranya kita menyusun tentang transaksi-transaksi. Baik, terima kasih. Saya kira untuk sementara 3 bahan refleksi dan evaluasi cukup. Yang terakhir mengatakan bahwa sebuah akuntansi ini menginspirasi pada siswa-siswi untuk berlaku dan berbuat serta belajar secara transparan, objektif dan
Tadi dikatakan oleh temanmu untuk nilai sportivitas. Oke ya, berarti nilai-nilainya tidak hanya mutlak pada nilai pembelajaran, tetapi sikap-sikap di dalam hidup. Baik, terima kasih atas partisipasi dalam pembelajaran hari ini. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.